Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran depth dispersi. Selanjutnya, ukuran dispersi itu apa? Atau ukuran variasi atau ukuran simpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, dan atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya. Jadi ada rentan nilai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ukuran dispersi pada dasarnya adalah pelengkap nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi jelas. Jadi nanti ada pembagiannya sehingga pengukurannya atau nilainya akan jelas. Nah, ini adalah jenis-jenis ukuran dispersi. Ada kuartil, desil, persentil. Ya, jadi ada bagiannya nanti kuartil itu dibagi 4 karena kuartil 4 dibagi menjadi 4 bagian, nanti kan lebih jelas kalau dibagi 4 bagian akan. Kalau jangkauan ini selisih antara yang besar dengan nilai yang terkecil. Kalau kuartil dibagi 4, jangkauan antar kuartil atau jangkauan semi kuartil itu selisih antara Q3 atau kuartil atas dengan kuartil bawah Q1. Kemudian kalau desil itu ada nilainya 9, pembagiannya 9 nilai menjadi 10 kelompok. Jadi itu desil biasa dikodekan D1. Kalau persentil pasti 100 bagian, nanti nilainya ada 99. Kemudian ada deviasi rata-rata, nilai rata-rata yang nilai rata-rata dihitung dari harga mutlak simpangannya. Kemudian ada varians itu nilai kuadrat simpangan. Jadi nanti deviasi ini nilai simpangan akan dikuadratkan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat atau adanya bias dari data rata-rata sampelnya. Kemudian ada simpangan baku atau standar deviasi, akar dari variansi menunjukkan simpangan baku. Selanjutnya, ini jangkauan atau range. Kalau data tidak berkelompok berarti data terbesar dikurangi data terkecil. Ini mudah sekali kalau tidak berkelompok. Kalau data berkelompok itu ada dua cara. Yang pertama adalah kita mencari titik tengah dulu, kemudian titik tengah kelas tertinggi dikurangi dengan titik tengah kelas terendah. Kemudian cara yang kedua adalah jangkauan itu dihitung berdasarkan selisih tepi kelas. Jadi tepi kelas tertinggi dikurangi tepi kelas, kan kalau tepi kelas atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Terus kemudian dikurangi dari tepi bawah kelas terendah. Jadi nanti dikurangi 0,5 nanti. Jadi antara selisih tepi kelas atas kelas tertinggi dikurangi dengan tepi bawah kelas terendah. Selanjutnya, nah ini untuk data tidak berkelompok ya. Data tidak berkelompok itu seperti ini: 1, 4, 7, 8, 9, 11. Jadi itu ada nilai tertingginya itu ada 11, kemudian nilai terendahnya ada 1, nanti dikurangi aja, X6 dikurangi X1, 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Selanjutnya, jadi untuk jangkauan range data berkelompok itu yaitu cara yang pertama adalah kita mencari titik tengah dulu. Titik tengah dulu cara yang paling mudah adalah 140 tambah 144 dibagi 2. Jadi hasilnya ini. Terus selanjutnya, nah untuk mencari jangkauannya berarti 172 ini dikurangi dengan 142 ini. Jadi ada pengurangan antar dua ini. Kalau
cara yang lain adalah ini ditambah 0,5, jadi 74,5 ini dikurangi 0,5, 139,5. Jadi ini 174,5 dikurangi 139,5 hasilnya adalah 35. Jadi ini 35, kalau pakai ini adalah 30. Jadi ini untuk jangkauan untuk data berkelompok. Selanjutnya, nah ini adalah jangkauan antar kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Jadi kita mengurangi antara Q3 dengan Q1. Nah, rumusnya ini untuk jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil setengah Q3 min Q1. Jadi untuk Q1-nya itu kalau contoh data ini adalah di 4, sedangkan Q3-nya ada di 12. Nah, Q2-nya ada di 8. Nah, itu makanya kita cari jangkauannya dulu. Q3 berarti 12 dikurangi 4. 12 kurangi 4 sama dengan 8. Kemudian untuk cari Q-nya atau jangkauan semi kuartilnya itu adalah setengah dikalikan 12 min 4. Jadi setengahnya 8, itu hasilnya 4. Yaitu Q-D itu adalah jangkauan semi interkuartil. Selanjutnya, nah ini rumus kuartil. Kalau rumus kuartil itu kan ini kita cari posisinya dulu. Ini cari posisinya dulu. Cari posisi, kemudian setelah mendapatkan posisinya, berarti kan yang pertama adalah pastinya 1/4, setengah 3/4, 7. Karena ini ada datanya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ada 7. Jadi Q1 itu dikalikan dengan 1/4. Jadi caranya adalah N plus 1, tadi sampelnya adalah 7, plus 1 dikalikan 1/4, itu ada di 2, berarti di sini. Kemudian untuk Q2-nya itu setengahnya, berarti di 8. Kemudian untuk Q3-nya tadi 12. Sedangkan untuk posisi Q4 mesti di terakhir di 14. Jadi ini rumusnya untuk yang data tidak berkelompok. Selanjutnya, ini masih contoh soal. Yang pasti ini nilai harus diurutkan terlebih dahulu, diurutkan dulu. Kalau sudah urut, ini sudah urut. Selanjutnya ini 10 mahasiswa nilai statistiknya. Next. Jadi tadi adalah mencari Q1. Q1 tadi ada data 10, berarti antara 2 dan 3 tadi 50. Nah, ini rumusnya bisa seperti ini. Kita cari ini 50. Jadi ini adalah ini data kedua ditambah ini tadi 2,75 ditambah 2 data kedua tambah 2 dibagi ini 3 min 2 dikalikan ini antara data ketiga ini dikurangi data kedua. Jadi ini data ketiga, ini data kedua. Karena ini angkanya sama, paling mudah adalah 50
tambah 50 bagi 2. Ini cara ribetnya. Nah, itu hasilnya adalah 50. Selanjutnya, ini salah ya, ini Q2. Ini Q2. Jadi, untuk mencari ini adalah pastikan carinya dulu. Cari N plus 1 posisinya mana. Nah, ini ada di 70. Nah, ini caranya sama dengan yang tadi. Paling gampang adalah 70 tambah 70 dibagi 2. Udah, karena ini nilainya sama. Terus titiknya adalah di 5,5, antara 5 dengan 6. Nah, selanjutnya, ini Q3. Ini agak lebih ribet karena angkanya beda antara 95 dengan 90. Jadi tadi ini cari posisinya dulu, posisinya adalah di 8,25. Jadi kita cari 9, cari ini. Itu caranya adalah nilai ke-8. Nilai ke-8 ditambah ini posisinya dikurangi posisi sebelumnya, terus dibagi 9 ini dikurangi dengan 8. Dikalikan nilai tertinggi, nilai ke-9 dikurangi nilai ke-8. Itu hasilnya adalah 91,25. Selanjutnya, nah ini untuk data berkelompok ya rumusnya. Jadi ini tepi kelas, bawah P itu sama dengan CI interval, kemudian posisi Q1 dikurangi F. Jadi F ini adalah frekuensi di sebelum posisi kuartil 1, di penjumlahan semua frekuensi sebelum Q1. Kemudian F kecil. Untuk F kecil itu adalah frekuensi di nilai Q1 ini. Dan selanjutnya ini. Oke, sama. Ini untuk rumusnya, untuk data berkelompok. Next. Nah, ini contoh soal yang merupakan tinggi mahasiswa. Ada frekuensinya ada 50. Next. Nah, ini tadi Q1 itu posisinya ada di kelas 150 sampai 154. Jadi rumusnya tadi B itu tepi kelas pada posisi Q1. Kita cari posisi Q1 dulu. Posisinya adalah karena sampelnya 50 dikurangi plus 1 kali 1/4. Jadi posisinya di 60 dibagi 51 dikalikan 1/4. 51 dikalikan 1/4. Jadi ada di 12,5. Jadi posisinya ada di 12,5. Kemudian ini rumusnya adalah jadi dari 150 sampai 154, tepi kelas bawahnya adalah 149,5. Kemudian ini intervalnya atau P atau CI. Kemudian ini adalah 1/4 50 plus 1. 1/4 gabung 50 per 1 itu ada 12,5. Kemudian ini frekuensi sebelumnya. Sebelum Q1 ini ada 6. Kemudian ini frekuensi pada saat Q1. Frekuensi pada saat Q1 itu ada di 10. Hasilnya adalah 152,75. Silahkan untuk
Q2 dan Q3 belajar sendiri, dicoba belajar sendiri menghitung Q2 dan Q3. Selanjutnya, ini rumus deviasi rata-rata. Kita mencari X bar, X-nya sudah ada ya, titik tengah. Kita mencari X bar, kemudian dibagi N. Untuk data berkelompok itu sigma F, X min X bar dibagi N. Ini untuk deviasi rata-rata atau rata-rata. Nah, ini contohnya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Tentukan standar, temukan deviasi rata-rata dari data itu. 2, 3, 6, 8, 11. Nah, ini mencari X bar-nya dulu. Caranya mencari X bar adalah ini dijumlahkan. Dibagi, karena datanya ada 5, dibagi N. Jadi, hasilnya adalah 2 tambah 3, 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 8, 9. 9 tambah 11, 30. 30 dibagi 5, 6. Kemudian mencari sigma X bar, X min X bar-nya. Jadi caranya adalah 2 ini dikurangi 6 ini, terus sampai itu hasilnya 14. Jadi 4 ini untuk data yang tidak berkelompok ya. 14 dibagi 5 hasilnya adalah 2,8. Jadi ini dikurangi dengan ini. Ini dikurangi dengan ini. Dikurangi. Nah, begitu terus. 3 dikurangi 6, 6 kurangi 6, 8 kurangi 6, 11 kurangi 6. Ditambahkan semua hasilnya 14. Itu namanya sigma X min X bar. Nah, itu terus kemudian dibagi N-nya ada 5. Nah, 14 dibagi 5, 2,8 itu merupakan deviasi rata-rata. Selanjutnya, jadi ini contoh deviasi rata-rata atau DR dari data berkelompok. Jadi kita akan mencari dulu F dikali X. F-nya jika dijumlahkan itu adalah 50 dikali X. X itu titik tengah. Nah, itu dikalikan dulu. 2 kali 1, 4, 2, 2, 8, 4. 4 kali 1, 4, 7, 5, 8, 8. 1, 5, 20, dan seterusnya. Kemudian ini dijumlah. Ini dijumlah. Itu hasilnya adalah 788, 7885. 7885. Ini kemudian dibagi 50. Hasilnya adalah 157,7. Jadi hasilnya adalah 1,8. Jadi penjumlahan dari F kali X ini kemudian dijumlahkan itu menjadi 157,7. Selanjutnya adalah X min X bar. Jadi semuanya dianggap positif. Jadi 142 dikurangi dengan 157,7. Ya, sebenarnya hasilnya negatif, tapi ini semua dibuat positif. Kemudian adalah ini 15,7 itu dikalikan dengan frekuensinya F X min X bar. Jadi ini hasilnya 31,4, kemudian dijumlahkan itu jadi sigma F X min X itu 282 dibagi dengan 50 ini. Dibagi dengan 50. Jadi hasil penjumlahan ini semua dibagi 50 ini adalah 5,64. Itu merupakan deviasi rata-rata untuk data berkelompok. Selanjutnya, nah ini varians untuk data tunggal dan data berkelompok. Jadi ini
rumusnya untuk data tunggal X1 min X bar dipangkatkan 2, jadi dipangkatkan 2 semua. Terus untuk data variansi yang data berkelompok tadi yang kita sudah ketemu 282 itu dipangkatkan 2, terus n-nya 50 dikurangi 1. Selanjutnya ini contohnya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ada 7 data. Ada 7 data, sehingga selanjutnya cara mengerjakannya ini. X barnya adalah 8, kemudian 2 min 8 dipangkatkan 2 selanjutnya. Sampai seterusnya. Jadi ada 2, terus 4 min 8 dipangkatkan 2, ketemu 6, semuanya dipositifkan. 6, 4, 2, 0, 2, 4, 6. Kemudian dibagi 7 min 1 karena sampelnya 7 min 1, hasilnya 6 pangkat 2 3, 6, 4 pangkat 2 16, 2 pangkat 2 4, 0 pangkat 2 0, 2 pangkat 2, terus selanjutnya. Kemudian dibagi 6, hasilnya 112 dibagi 6, 18,67. Ini untuk data yang tidak berkelompok, ini data berkelompok. Jadi kita cari f x pangkat 2. Jadi kita cari fx pangkat 2. Jadi karena kita ketemu sudah x min x bar itu setelah temukan 15,7 ini. Ini kita pangkatkan 2 terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya adalah 246,49. Setelah ini baru dikalikan 2f. Jadi ini dikurangi 2. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya seperti itu terus. Kemudian dijumlahkan. Jumlahkan, tadi rumusnya adalah sigma f x min x bar. Ini x bar ya. Salah. X bar pangkatkan 2. Jadi ini karena sigmanya sudah ketemu, langsung 250,5. Kemudian dibagi 50 dikurangi 1, 50 ini kurangi 1. Ini hasilnya adalah 52,051. Selanjutnya untuk varians, nah ini tinggal diakarkan saja standar deviasinya. Ini hasilnya adalah 7,214. Nah, ini soal sebagai contoh, silahkan kerjakan. Nanti dikumpulkan minggu depan. Jadi di pertemuan ke-6, ini kan pertemuan ke-5, nanti pertemuan selanjutnya silahkan mengumpulkan soal ini. Selanjutnya ini merupakan soalnya, tentukan range data, tentukan Q1 dan Q3, kemudian jangkauan antar kuartil dan interkuartil, deviasi rata, varian, standar deviasi. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar saja. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat bertatap muka secara langsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.